Berjumpa kembali dengan Kak Sari dalam ibadah sekolah minggu di hari Minggu tanggal 27 Maret 2022. Apakah adik-adik semua sudah siap? Wah, pastinya sudah siap ya. Sudah stay tune di YouTube ya, sudah berpakaian rapi, sudah mandi, sudah harum, sudah wangi, sudah menyiapkan Alkitabnya. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita akan bersama-sama olahraga dulu ya, olahraga kecil. Kita akan menyanyikan lagu untuk kita berolahraga pagi hari ini ya, supaya semangat. Kita akan menaikkan pujian dikepak-kepakkan sayapmu. Bisa kan ya adik-adik? Dikepak-kepakkan sayapmu. Nah gitu ya. Mari adik-adik kita menyanyi bersama dikepak-kepakkan sayapmu. Anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan pujian dikepak-kepakkan sayapmu. Gimana? Capek enggak? Tentu saja tidak ya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa. Doa pembukaan pagi hari ini akan dibawakan oleh Kak Bagus. Dipersilahkan Kak Bagus. Selamat pagi adik-adik. Kita akan mulai sekolah minggu kita dengan doa ya. Yuk kita semua siapkan diri kita, hati kita untuk masuk ke dalam doa pembuka. Akan Mas Bagus antarkan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau kembali mempertemukan kami di dalam sekolah minggu ini Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu
yang kecil, kelas besar, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan menjaga, membimbing kami, sehingga kami dapat bersekolah minggu dengan baik. Dan Tuhan yang memberikan hikmat, memberikan kami pengajaran, sehingga kami terus menjadi anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, sekarang kita menyanyikan lagu satu lagi ya. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Bisa semua ya? Yuk kita nyanyikan lagu itu. Waktunya adik-adik sekalian yang di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Timotius Ngatijo. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan satu pujian lagi ya, yang judulnya Roh Kudus yang Manis. Ya, lagu ini lagu baru. Adik-adik, mari kita belajar bersama lagu ini, Roh Kudus yang Manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis,
angkat tangan kita katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Oh Bapa, kami mengasihi-Mu. Engkau baik Tuhan Yesus. Pimpin kami Roh Kudus untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Pimpin kami Roh Kudus untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Yuk adik-adik, kita akan memanggil Pak Tim sebagai pembawa firman kita pagi hari ini. Pak Tim, Pak Timotius. Halo anak-anak, adik-adikku semua. Selamat pagi, selamat berjumpa dengan Pak Tim. Pagi hari ini, Pak Tim akan menceritakan dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32, yaitu tentang perumpamaan anak hilang. Silakan nanti dibaca sendiri, Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan memimpin dan memberkati kami dan keluarga kami di setiap saat. Tuhan, pagi ini kami akan melanjutkan menerima firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus berkarya dalam diri kami masing-masing, agar kami dapat memuliakan nama Tuhan dengan rendah hati dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kami bisa menerima firman Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Roh Kudus berkarya dalam diri kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ada seorang yang kaya raya. Harta bendanya banyak sekali. Maka dia disebut orang yang kaya. Orang yang sukses dalam hidupnya. Dia mempunyai 2 orang anak, yaitu si sulung dan si bungsu. 2 anak tadi hidupnya rukun, hidupnya bahagia. Semua keinginannya bisa tercukupi. Maka mereka hidup bahagia. Tetapi si bungsu masih kurang bahagia. Si bungsu masih kurang dalam kesenangannya. Maka si bungsu bilang kepada ayahnya atau kepada bapaknya, "Bapak, saya minta bagian saya, harta yang menjadi hak saya. Karena bapak putranya 2, kakak dan saya. Tapi saya minta harta warisan bapak, bagian saya minta sekarang." Bapaknya yang bijaksana akhirnya menuruti permintaan si bungsu. Dan harta warisan yang diterima oleh si bungsu semua dijual dan dibawa pergi yang jauh. Si bungsu ingin hidup menyendiri, hidup mandiri, ingin hidup merdeka. Artinya tidak
diganggu atau tidak diperintah dengan atau oleh ayah dan kakaknya. Ingin hidup mencari pengalaman. Dan ketika dia pergi, si bungsu senang hatinya. Saya memiliki harta yang banyak sekali. Dan sekarang saya bebas akan berbuat apapun juga. Sehingga si bungsu di tempat yang baru itu, mereka orang-orang yang di sekitarnya mendekati si bungsu, berkenalan, berteman. Dan dalam waktu singkat pun si bungsu mempunyai teman yang banyak. Si bungsu merasa senang karena banyak temannya dan disayang oleh teman-temannya. Si bungsu hidup berfoya-foya. Apa yang menjadi keinginannya dituruti. Ingin apapun dibeli. Maka orang-orang yang ikut atau menjadi temannya si bungsu ditraktir, diberikan apapun yang dia mau. Minta apa dibelikan, diberi apa saja yang diminta. Sehingga mereka berteman yang sangat erat. Karena si bungsu tidak bekerja dan hanya menghambur-hamburkan uangnya untuk berfoya-foya, hartanya lama-lama atau lama-kelamaan berkurang, akhirnya habis. Hartanya habis atau uangnya habis, sehingga dia hanya sendiri. Teman-temannya yang tadi ikut bersenang-senang, yang waktu kemarin ikut bersukacita dengan si bungsu, karena si bungsu sudah tidak punya apa-apa, mereka pergi meninggalkan si bungsu. Sehingga si bungsu hanya sendirian. Dan sudah tidak punya harta, tidak punya uang. Sehingga akhirnya si bungsu harus bekerja. Si bungsu mencari pekerjaan. Dan akhirnya dia disuruh menjadi penjaga babi. Si bungsu menjaga babi. Karena tidak ada pekerjaan yang lain. Dan itulah yang diterimanya. Si bungsu duduk sendiri merenung, melihat babi-babi itu, dia memberi makan babi, dan dia merasa dirinya lapar. Aduh, perutku lapar, aduh, perutku sakit. Apa aku harus makan ampas babi itu? Aduh, Bapak, Pak, aku lapar. Aduh, Pak, aku menyesal. Aku menyesal meninggalkan Bapak dan Kakak. Aduh, aku di sini kelaparan. Di rumah Bapak banyak orang-orang upahan. Di sana banyak pembantu yang makan enak. Serba cukup. Sekarang aku di sini. Aku bisa mati kelaparan, Pak. Aduh, Pak. Bapak, aku ingin pulang. Jangan dianggap anak lagi. Jadikan aku sebagai budak. Bapak, aku sudah berdosa. Ampuni aku, Bapak. Aku pulang, Bapak. Pak, aku pulang. Akhirnya, si bungsu memutuskan untuk pulang. Hatinya penuh kecewa, sedih, dan ingin bapaknya mengampuni, menerima, meskipun hanya sebagai budak. Tetapi ketika bapaknya melihat bahwa si bungsu pulang, bapaknya cepat-cepat dengan berlari menjumpai si bungsu. Si bungsu akhirnya dirangkul, dicium oleh bapaknya.
Dan si bungsu tidak senang hatinya, tetapi justru sedih. Dan si bungsu mengatakan, "Bapak, aku sudah berdosa kepada surga. Aku berdosa kepada Bapak. Aku menyesal. Jangan disebut aku anak. Aku sudah tidak layak sebagai anak, Pak. Aku menyesal." Bapaknya berkata, "Hai, hambaku, lekas ambilkan jubah yang terbaik. Pakaikan dan kenakan cincin pada tangannya. Ambil sepatu, pakaikan pada kakinya. Ambillah anak lembu tambun, sembelihlah. Kita akan pesta bersama-sama. Kita akan bersuka cita karena anakku yang mati sudah hidup. Anakku yang hilang sudah kembali. Ayo, laksanakan." Hambanya langsung melaksanakan. Ada yang tadi mengambil jubah yang terbaik, mengambil sepatu, mengambil cincin, dan juga ada yang menyembelih untuk dimasak bersama-sama, menyembelih anak lembu, dan mereka bersuka cita. Ada nyanyian, ada tarian, mereka bersuka cita seperti bapaknya, mendukung bapak yang kaya raya tadi dalam bersuka cita karena anaknya yang mati sudah hidup, anaknya yang hilang sudah kembali. Mereka bersuka cita. Senang sekali mereka. Kelihatan rumah itu adalah meriah. Nah, ketika si sulung pulang dari jauh mendengar, kok di rumahku ada rame-rame, sehingga ia menjadi iri hati, menjadi iri. Tetapi ayahnya mengajak untuk ikut bergembira, ikut bersuka cita, karena adiknya sudah pulang. Anak-anak yang dicintai Tuhan Yesus, cerita tadi adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bapak atau ayah adalah Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, selalu mengasihi manusia. Si sulung adalah anak sulung, yang diumpamakan anak sulung adalah manusia. Kita semua yang sering iri hati, kemeren, meri dengan orang lain. Seperti tadi cerita si sulung iri kepada adiknya. Anak bungsu adalah gambaran dari manusia. Kita semua yang selalu kurang bersyukur, kurang menerima berkat Tuhan, masih kurang, sudah diberkati kesehatan, diberkati cukupan, makan, minum, dan sebagainya, diberi kekayaan, kita masih kurang. Itulah manusia. Manusia yang sering hanya merasa kurang terus dan sering berbuat dosa. Tetapi ingat, meskipun kita berbuat dosa, kalau kita mau mengakui seperti anak bungsu tadi, mengakui kesalahannya, menyesali kesalahannya, Bapak kita di surga mengampuni semua dosa kita. Dosa kita banyak sekali, dosa kita merah pun Tuhan mengampuni. Terbukti kasih Tuhan Allah itu terbukti di dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalib, mati, tetapi bangkit dari kematiannya setelah 3 hari. Tuhan Yesus dimakamkan atau dikubur. Tuhan Yesus menderita untuk menebus manusia, untuk menebus kita dari dosa, sehingga kita diberikan pengampunan oleh Tuhan.
marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus menyelamatkan kita, dan Tuhan Yesus selalu menyertai kita, memberkati kita di setiap saat. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Demikian anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengar akan firman Tuhan. Tadi kita sama-sama belajar ya tentang cerita anak yang hilang. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani mengakui kesalahan kita. Dan kita harus berani bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan. Nah, adik-adik, mari kita ucapkan terima kasih dulu ya kepada Pak Timotius Ngantijo yang sudah memberikan firman pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Timotius. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita bersama-sama mempersiapkan persembahan yang ada pada kita. Nah, persembahannya nanti bisa dimasukkan ke celengan ya adik-adik yang sudah disiapkan oleh kalian. Nah, nanti dari celengan itu bisa adik-adik kumpulkan di gereja. Oh iya, Kak Sari ingatkan adik-adik, minggu depan kita sudah ada pertemuan tatap muka. Ya, jadi adik-adik sudah bisa mempersembahkan secara offline, tatap muka, bertemu dengan kami guru-guru sekolah minggu di gereja. Yuk adik-adik, kita akan mengiringi persembahan pagi hari ini dengan menaikkan pujian, berani tampil beda. Teman-teman, kita adalah generasi Yeremia. Generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus, dan penuh kuasa Roh Kudus. Benar, Tuhan mau kita jadi berkat di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Biar seluruh hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Aku
Doa penutup dan doa persembahan akan disampaikan oleh Pak Bagus. Kak Bagus, dipersilakan. Wah, kita sudah sampai ke penghujung acara adik-adik. Dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah bernyanyi, kita sudah memuji nama Tuhan, juga sudah mengumpulkan persembahan. Nah, sekarang kita akhiri sekolah minggu kita dalam doa. Ya, Mas Bagus hantarkan adik-adik di rumah juga ikut berdoa ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami sungguh bersukacita Tuhan melalui pujian, melalui firman yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh bergembira di dalam sekolah minggu ini Tuhan. Tuhan, kami ingat saudara-saudara kami, teman-teman kami yang mungkin belum bisa bergabung. Kiranya pada kesempatan yang berikutnya, kesempatan lain dapat berkumpul bersama kami dalam sekolah minggu ini Tuhan. Dan Tuhan, kami mau menyerahkan juga rencana sekolah minggu minggu depan Tuhan. Kami akan melakukan sekolah minggu tatap muka di gereja. Tuhan yang membimbing kami, Tuhan yang menyertai kami dalam segala persiapan, dan Tuhan yang membawa jiwa-jiwa anak-anak sekolah minggu untuk bergabung di dalam sekolah minggu tatap muka. Dan kami pun Tuhan akan terus menjaga protokol kesehatan dengan baik, sehingga kami dapat memuji nama-Mu dengan penuh sukacita, dan kami penuh dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh rencana-rencana di sekolah minggu pada bulan April, bulan Mei ke dalam tangan-Mu, baik itu perayaan Paskah ataupun kegiatan-kegiatan lain Tuhan, latihan-latihan pujian, dan juga untuk mengisi kegiatan di gereja. Tuhan yang membimbing, Tuhan yang menyertai. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan dengan doa Bapa kami yang akan kami doakan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dadah adik-adik. Adik-adik, tibalah kita di penghujung akhir acara ibadah sekolah minggu online pagi hari ini. Ada beberapa hal yang Mbak Sari sampaikan ya. Yang pertama tadi, minggu depan kita akan ada PTM atau pertemuan tatap muka dikhususkan bagi adik-adik yang sudah divaksin, vaksin 1 dan 2 ya. Kemudian bagi adik-adik yang di rumah, adik-adik bisa mengikuti ibadah sekolah minggu melalui link Zoom yang akan dibagikan setiap minggunya. Kemudian adik-adik, dalam rangka HUT gereja kita yang akan diadakan pada tanggal 10 April 2022, maka kita akan bersama-sama menyanyikan satu lagu pujian yang nanti akan ditayangkan di akhir acara ini ya. Jadi nanti adik-adik bisa belajar menyanyikan lagu tersebut. Kemudian nanti kita akan berlatih kembali pada hari Minggu tanggal 3 April 2022. Nah, adik-adik sekolah minggu, untuk pujian penutup pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menaikkan pujian Aku Diberkati. Aku diberkati, bisa semua ya. Yuk
kita naikkan Aku Diberkati.